Salam jumpa para pemirsa dalam acara Today's Breakthrough. Kita akan melanjutkan pelajaran yang paling penting dari seluruh pelajaran di Alkitab. Dan kalau Anda mengerti prinsip ini, Anda beres hidup dengan Tuhan. Dan tidak ada kuasa apapun yang bisa mencelakakan Anda. Yesus berkata di Lukas 10 ayat 19, "Aku telah berikan kepada kamu otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, dan tidak ada kuasa musuhmu yang bisa mencelakakan kita." Wow, itu kan jaminan sah ya. Nah, kita siapkan Alkitab Anda, catatan Anda. Hari ini kita kembali kepada Roma 13 ayat 1 sampai 8 dan tentu Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Dan saya himbau Anda semua untuk membeli buku dari Watchman Nee, judulnya Spiritual Authority. Sebab pada waktu Yesus mati di kayu salib sebagai buah sulung yang terbaik yang Allah pernah berikan kepada bumi, kepada dunia. Di situ Allah menegakkan dan menetapkan otoritas daripada kuasa pemerintahannya dia ditegakkan kembali ke bumi. Ditanam anaknya di situ untuk menegakkan keadilan dan pemerintahan kerajaannya di bumi. Barang siapa terima Yesus yang ditetapkan Allah menjadi pencipta segala-galanya yang ada, Anda sudah menerima otoritas Allah. Makanya dikatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Anda siap dengan Alkitab Anda di Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan. Kata tetapkan ini kata berotoritas, kata kewenangan. Kalau Allah udah netapin, gak ada orang bisa ubah-ubah lagi. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi semua alam semesta ini turun dari mana? Jadi turun dari tahta Allah. Makanya tahta Allah itu lambang otoritas. Dia tetapin semuanya. Dan Dia adalah Dia yang menetapkan Yesus untuk menjadikan alam semesta. Allah telah menetapkan Yesus menjadi cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Makanya Yesus berkata di Injil Yohanes, "Jika engkau melihat aku, kamu sudah melihat Dia yang mengutus aku." Kau sudah melihat Allah. Dan Allah melalui Yesus yang ada cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah telah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, alias penuh dengan wewenang. Artinya perkataan pakai wewenang, pakai kekuasaan ya hukum namanya. Nah di Yakobus 4 ayat 11-12 kita jangan menghakimi sesama. Emangnya kita siapa? Sebab pembuat hukum cuma satu dan hakim cuma satu. Yakobus 4 ayat 11-12. Anda bisa lihat di layar Anda dan juga buka Alkitab Anda. Jadi Alkitab mengekspresikan di sini bahwa Tuhan Allah Yesus menopang segala yang ada di dunia kita ini. Artinya Dia menopang segala apa yang sudah dibuat dengan perkataan yang penuh otoritas, penuh kekuasaan, penuh wewenang. Artinya Yesus menopang segala sesuatu dengan perkataan dari kuasa Dia, yaitu otoritasnya Dia sendiri. Dengan kata lain, Allah ekuivalen dengan otoritas. Anda lihat petugas lalu lintas itu polisi kan sama dengan otoritas, sama dengan hukum dong. Makanya orang ditangkap polisi kan takut kan, karena Anda melanggar hukum. Dosa melawan kuasa Allah itu lebih mudah diampuni daripada dosa melawan wewenang. Sebab Anda ngelawan Allah sendiri, sebab Allah adalah wewenang tersebut. Nah, dosa inilah yang dicecer sama iblis supaya kita semua lakukan tiap hari. Baik hamba Tuhan, baik orang Kristen senior, super senior, baik Rasul Paulus, baik Raja Daud, semua jatuh gara-gara berontak pada otoritas. Kalau Anda perhatikan baik-baik kehidupannya Raja Daud, Anda baca kitab Samuel semuanya. Bagaimana anak muda ini yang hidup dilatih oleh Tuhan. Walaupun ayahnya gak gitu hormati dia, karena Daud itu anak dari istri yang lain. Makanya dia dikasih pekerjaan cuma jadi penjaga kambing domba 2-3 ekor ayahnya. Ini pekerjaan yang simple, gak usah sekolah tinggi, gak usah lulusan universitas. Ini pekerjaan yang paling dipercaya sama orang goblok gitu lah. Segoblok-gobloknya kamu bisa lah memimpin domba cuma 2 ekor gitu loh.
Dan intinya kan cuman satu, cari kebun, cari ladang yang ada rumput. Masa kecuali Anda buta warna kan, itu rumput dipikir pasir laginya. Enggak dong, gitu loh. Nah kerjanya cuma mbak kambing 2 ekor. Berarti kan papanya anggap dia tolol banget gitu ya, nggak dianggap. Dibawa ke padang berumput hijau. Begitu tuh domba ngelihat rumput hijau, lupa daratan dia. Dia lupa gembalanya, gitu loh ya. Udah gitu kalau dia menyimpang-nyimpang sendiri, gembalanya uber. Yang satu makan, satu diuber kan gampang kerjaan kayak gitu kan. Bayangin kerjanya Daud cuman kayak gitu. Terus kakak-kakaknya yang lain 7 orang, bodinya kayak Arnold Schwarzenegger, bodinya kayak Mark Tyson, kayak He-Man, kayak Batman, oke? Mereka jadi tentara Kopassusnya si Raja Saul. Nggak taunya suatu hari papinya Daud, Isai, juga papinya ketujuh kakaknya yang lagi berperang di medan peperangan karena ada si Goliat, orang Filistin, pendekar, panglima, jenderalnya orang Filistin, ngancem Raja Saul. Ngancam bangsa Israel. Si Daud nggak tahu nih, kan dia nggak dihitung. Dia disuruh ayahnya, kamu kirim dong roti sama keju gitu loh. Dan kasih tahu ke papa ya, kondisi kakak-kakakmu tuh gimana. Ya pak, ya, dia nurut sekali gitu loh. Terus dia pergi. Waktu pergi dia kaget. Loh, kok ada orang teriak-teriak menghina, mencemooh barisan tentara Allah Israel. Buat dia Allah itu panglima, jenderalnya, komandannya gitu loh. Loh kok tentaranya kok diginiin? Mana pendekarnya Israel? Sini kalau ada duel sama saya. Kalau kau kalah, Israel seumur hidup akan melayani orang Filistin. Kalau Filistin kalah pendekarnya, maka orang Filistin jadi budaknya Israel. Itu dealnya kayak gitu. Si Daud mikir gitu loh. Kenapa ya orang Israel salah apa kok diancam-ancam kayak gini? Dan dia tanya, ngomong-ngomong, dia tanya dikit-dikit sama orang-orang di situ. Itu kalau ada orang bisa bunuh, itu orang Filistin tak bersunat, diapain ya? Langsung mereka bilang, oh dia akan diberikan anak perempuannya Raja Saul. Jadi mantunya si Saul. 2, bebas pajak seumur hidup. Aduh kan kalau anak-anak pedagang kan boleh juga nih membantu orang tua kan, sampai kita kawin pun punya anak gak pernah bayar pajak. Anda seneng dong. Nah, terus yang ketiga, kekayaan Israel dibagi rata. Dia bilang, kok enak sekali ya upahnya ya, hadiahnya gitu loh. Sebab buat Daud itu mengalahkan si Goliat itu peanuts gitu loh. Kenapa? Nanti saya kasih tahu pada Anda. Dia tanya lagi, terus jawabannya sama semua gitu loh. Terus dia bilang, masa segini gede bisa meleset? Gede-gede gampang kenanya, udah pasti KO dong. Nah bagaimana anak muda kira-kira 16-17 tahun ya, dengan batu ali-ali 5 biji dari kali yang licin bisa membunuh orang Filistin tak bersunat, artinya nggak ada punya perjanjian dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan bisa mengalahkan dan matiin dia. Coba Anda pikir gimana? Apa sih yang sebetulnya dilakukan sama si Daud? Apa sih yang Daud ngerti yang kita nggak ngerti gitu loh? Sehingga orang Kristen tuh kok nggak bisa seperti orang Kristen perjanjian lama yang hebat-hebat gitu loh. Esther, Nehemia, Daniel, excelente gitu loh kan. Terus si Daud dia pergi, dibawa ke otoritas, dia cari otoritas. Siapa otoritas di tempat itu? Raja Saul dong. Lagi ngumpet di balik batu, ngumpet di kemah. Terus dia datang, Raja yang maha mulia, saya Daud anaknya Isai. Izinkan saya untuk menghentikan cemooh yang ditimpakan kepada bangsa Israel. Terus selalu lihat potongan dia, kecil mungil gitu loh. Ya, kerel-kerel rambutnya gitu. Ini bukan tipe pemerang ini. Tipe main gundu, main keneker gitu loh. Main batu kali gitu. Masa mau ngelawan orang 8 kaki tingginya dan udah biasa berperang, body aja udah kayak precise, udah kayak bayonet gitu loh, kayak M16 gitu loh. Ini kan kayak balon yang satu ini kecil gitu loh. Saul berkata, lu gak salah, itu orang jago berperang loh. Dengan rendah hati dia berkata, hambamu ini sudah biasa dipercayakan oleh ayah saya menjaga 2-3 ekor kambing dombanya. Waktu beruang datang saya pegang rahangnya, saya buka, dia lepasin domba ayah saya di dalam nama Allah Israel. Waktu singa menggigit satu domba papa saya tarik janggut dia,
Saya buka mulutnya dan saya bilang, lepas dalam nama Allah Israel. Nah, sekarang ini orang segede gini, ya ampun sami mawon. Kalau beruangnya tunduk, singa tunduk, apalagi manusia kayak begini. Izinkanlah hambamu. Dia pergi atas blessing daripada Raja Saul. Nah sekarang saya mau potong sebentar ya. Kenapa kok si Daud tidak langsung setelah mendengar 3-4 kali upah orang yang bisa membantai, nyembelih dan menghentikan cemooh dari bangsa Israel. Kok Daud nggak langsung ya tiu, derung, maksudnya gitu loh, maju gitu loh. Kenapa kok mesti cari Saul? Sebab Anda tidak bisa mengerti wewenang sampai Anda ada di bawah wewenang. Dia tidak datang ke sana atas wewenang Saul. Dia ke sana atas wewenang papinya. Untuk ngirim roti sama keju. Keju sama roti kan bukan perang. Itu lapar namanya. Betul apa tidak? Diet. Nah, so pada waktu dia udah gak tahan lihat Allah Israel dihina-hina kayak begitu. Dia datang ke Saul sebagai otoritas. Anda mesti ngerti tunduk pada otoritas sebelum Anda jadi pemimpin. Daud cari otoritas tertinggi. Dia dapat wewenang dari Raja Saul. Atas wewenang Raja Saul. Nah Raja Saul jadi raja gara-gara apa? Memang rakyat yang pilih. Tapi Allah meneguhkan kan? Allah ngurapi kan? Berarti ada wewenang Allah di Saul dong. Jadi Daud baru bisa melawan musuh yang punya wewenang. Yang dia ambil dari Adam. Ingat ya. Setan itu lihai loh. Dia ambil wewenangnya Adam, manusia pertama. Yang diciptakan serupa gambar Allah. Diambil untuk menghancurkan ciptaan Allah. Pakai wewenang Allah. Aduh sakit hati gak tuh jadi Allah tuh. Betul kan? Nah. Dengan Allah kembalikan wewenangnya ke Saul. Saul kasih ke Daud. Kira-kira yang menyertai Daud siapa? Allah dong. Kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan kita? Dia benar-benar exercise sama anak kecil ini. Dia maju ke medan peperangan. Kemudian dia deklarasi. Apa yang dia deklarasi? Anda ingat nggak minggu lalu saya katakan kepada Anda di Mazmur 82. Allah waktu dia berdiri di dalam sidang ilahi. Dia menghakimi loh para Allah. Allah kecil ini adalah anak-anak yang maha tinggi. Ya kita dong yang lahir baru bertobat. Dipenuh Roh Kudus, dimerdekakan Roh Kudus sebagai miliknya kan. Allah berkata, kamu aku kasih otoritas. Pakai dong. Dan berjalan di dalam otoritas itu. Jangan keluar. Nah Allah itu pakai otoritasnya gimana? Cuman pakai mulut loh. Nah untuk Anda ngerti ini kita baca Matius 8. Ya. Waktu itu Yesus didatengin sama perwira Kapernaum. Ini perwira ngomong seperti ini pada Yesus. Aduh. Hambaku, anak buahku itu sakit keras dong mati. Yesus berkata, oke, aku ke rumah kamu. Baik kan Yesus? Terus perwira ini ngomong gini, tuanku, aku tidak layak menerima tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri ini seorang bawahan. Nah berarti dia punya otoritas dari atasan. Kalau seorang atasan berkata kepada prajuritnya, atau dia ngomong, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata, berarti kepada bawahannya ya. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, dia pergi. Itu berdasarkan kata-kata loh. Jadi kalau wewenang itu kata-kata orang yang berwenang, itu kata-kata hukum, mutlak artinya. Dan tentu dari integritas hati yang tulus nggak mungkin kasih kata-kata yang salah dong, sama pemerintah yang salah. Pergi, maka dia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka dia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar itu, heran loh dia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dan aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Maka pada saat itu juga sembuh hambanya. Nah, iman itu sama dengan percaya perkataan orang berwenang. Bahwa orang yang berwenang tersebut mengartikan, memaknakan apa yang dia katakan itu benar. Dia nggak main-main.
Kalau enggak Anda nggak cocok jadi hukum dong, nggak cocok jadi hakim dong. Kalau keputusannya nggak bisa tegas, nggak bisa benar. Betul kan? Hakim kan final. Jadi kalau Anda berkata, terjadilah padamu sesuai perkataanmu. Yesus juga ngomong gitu kan? Terjadilah pada hambamu sesuai percayamu, sesuai imanmu. Nah, iman itu sama dengan percaya pada Tuhan. Percaya apanya? Perkataannya. Nah, di sini di perwira Kapernaum dia ngomong kayak gini. Jangan nggak usah ke rumahku. Aduh, rumahnya kotor, nggak layak kotor. Dan itu penyakit menular. Nanti Yesus sakit lagi. Udah, jangan. Karena aku dengar engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan kau berfirman, oleh bilu-bilumu, hambaku sudah sembuh. Ngomong aja. Karena kata-katamu berbobot, berkuasa, berkekuasaan, berwewenang. Dengan wewenangmu terjadilah pada hambaku. Nah, jadi Anda hidup percaya pada Tuhan itu seekivalen percaya pada dia itu wewenang. Dan dia wewenang yang baik ya saudara-saudara ya. Jadi Daud maju ngadapin otoritasnya iblis. Dia maju ke situ pakai wewenang dari Tuhan. Kok bisa? Kan dia dapat dari Saul. Saul dapat dari mana? Dari Allah. Nah, apa yang dia lakukan? Kalau Allah mengekspresikan wewenangnya pakai perkataan. Ada tertulis. Demikianlah firman Tuhan. Jadilah terang. Terjadilah ini, terjadilah itu. Nah, terus Yesus ajari nih Markus 11 ayat 23 sampai 24. Sebelumnya Anda kan lihat kan dia ajak murid-muridnya jalan-jalan, terus dia lapar, dia lihat pohon ara. Aduh, dia pikir ada buah ara di situ. Bukan musim ara, hanya banyak daun, nggak ada buahnya. Kali dia kesel kali waktu itu ya, atau dia lagi mau demo-demoin gitu loh, demo terhadap ciptaan dia gitu loh. Nggak ada lagi buah akan keluar dari kamu. Terus dia jalan-jalan gitu pergi sama muridnya. Besok pagi diajak tur lagi lewat ke pohon itu. Pohon dikerjain Yesus loh. Terus si Petrus yang paling rame gitu. Makanya kalau kita punya tim mesti ada Petrus, kalau nggak sepi. Kalau cuma ada Yudas Iskariot repot. Pengkhianat melulu. Mesti ada satu yang rame gitu loh. Salah tapi oke lah mau dibentuk gitu loh. Petrus berkata, Rabi, guru. Waduh rame dia. Itu pohon yang kemarin kau kutuk mati loh. Kok bisa begitu? Jawaban Yesus santai men. Percayalah pada Allah. Di ayat 21 ya. Terus dia ayat 22. Dan ayat 23 dia ngomong gini. Barang siapa dengan hati percaya dan tidak bimbang. Dan berkata kepada gunung itu. Campakkan ke laut. Dan kalau percaya dan tidak khawatir di hatinya. Tapi percaya bahwa itu akan terjadi. Akan terjadi. Minta apa saja dari hati yang percaya dan tidak bimbang. Maka akan kau terima. Jadi cara eksersis otoritas gimana? Melalui perkatakan firman. Anda punya otoritas loh. Yohanes 1 ayat 12 katakan barang siapa menerima namanya diberi otoritas. Pakai dong. Pakainya gimana? Bukan pakai pedang Xiaolin. Tapi pakai pedang firman. Yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Betul apa tidak? So si Daud praktek loh. Belum ketemu Yesus dia udah praktek. Hebat loh. Goliat, hari ini pedangmu akan menyembelih lehermu. Dan engkau akan mati. Dan engkau akan kuinjak kepalamu di bawah kakiku. Alias kerajaan iblis habis. Iblis gak ada wewenang lagi atas Israel. Langsung dia siapin alih-alihnya. Dia ambil satu batu. Dia berkata di dalam nama Allah Israel. Di dalam nama yang berwenang. Di atas segala kerajaan yang paling berwenang. Kerajaan Allah. Aku hari ini memotong lehermu. Kamu akan mati hari ini. Dia lempar. Bang! Itu batu kecil dari kali. Langsung ke pelipis dia. Langsung bludak loh. Dia ambil pedangnya. Dia melakukan itu. Penyincangan, pembantaian musuh. Itu kayak Anda pernah lihat gambar Lilliput kan? Itu orang gede dipakuin, diiketin orang kecil-kecil gitu loh. Yang orang kecilnya cuma satu loh. Dia pegang pedang yang gede-gede. Ingat dong ini pedangnya orang 8 kaki loh nih. Dia potong tenggorokannya, kerongkongannya, semua venanya, semua del otot-ototnya. Terus rambut gondrongnya tuh diangkat. Dan diangkat itu kepala putusnya diinjak di bawah kaki Daud. Dan berkata, Israel bangsa Allah telah menang atas segala musuh
iblis dikalahkan. Anda tahu nggak? Goliat itu artinya apa? Golgota. Disitulah Yesus mati mengalahkan kerajaan iblis. Wewenang Allah ada di kita saat ini. Jadi sebetulnya kekristenan itu apa sih? Anda kembali di bawah otoritas Tuhan. Udah itu aja intinya. Dan kalau Anda tunduk semua hukum Allah ini, 66 buku ini bukan dongeng. Ini ngajarin bagaimana efek-efeknya bagi orang yang tertipu iblis, berontak sama Allah. Ujung-ujungnya gini ya, saya mau tutup gini deh. Waktu minggu lalu saya kasih mengenai anak yang lihat papinya bohong atau selingkuh dan ngumpet-ngumpet di belakang maminya dan ngumpet di belakang dia tapi ketangkap basah sama dia. Siapa tahu dia selingkuhnya sama maminya, temennya dia, saya kan nggak tahu ya. Anyway, itu anak tahu lah. Oke. Ini anak kan bisa kecewa dong. Kok bapak kayak gitu sih? Apalagi kalau penatua gereja atau apa gitu ya. Kok papiku kok begitu sih? Dia kecewa. Dia mikirin, dia kecewa. Kok gak setia dengan perjanjian perkawinan ya. Seperti yang dikhotbahin pendetanya di gereja. Nah waktu dia kecewa, terus dia layani, dia entertain kecewanya. Pahit dia. Waktu pahit, papinya ngomong, udah bikin PR belum? Saya dipanggil guru kamu nih, suruh ngadep nih. Udah amat, gak tahu. Peduli amat. Buat apa bikin PR? Nah jawab begitu kan sudah berontak kan. Jadi setan pakai cara kecewa, kepahitan, tersandung, tersinggung, tersungging, segala macem deh. Kamu kata offense ya, kata tersandung, itu bahasa Yunaninya itu artinya racun, poison. Jadi orang kalau udah dicobai setan, terus makan racunnya setan, kamu akan tersandung. Kalau kita tersandung, kita keluar ya jalurnya Tuhan. Kita badannya ada di ibadah, tapi kita hidupnya jalannya, pola pikirnya udah keluar ya jalannya dari jalan Tuhan. Kita nggak lagi di bawah otoritas Allah, kita di bawah otoritas setan. Apa yang kita lakukan, persis apa yang setan lakukan. Benci, dendam, gak mengampuni, murtad, dan etc. etc. Nah pada waktu ini anak kecewa dan dia makan terus sampai pahit. Tanpa dia sadar, dia keluar dari perlindungan otoritas Allah. Dia gak mengakui Allah sebagai otoritas lagi. Dia bilang, Allah ngapain lu kasih papi model kayak begini? Allah tuh gak sempurna. Tuh kan? Itu yang bikin orang-orang banyak ngomong loh. Allah tuh gak sempurna loh. Buktinya Adam berdosa. Loh Adam tuh berdosa bukan karena Allah gak sempurna. Karena manusia diciptakan dengan free will. Karena bebas. Untuk tunduk pada otoritas Allah atau membangkang. Nah setan itu tujuannya cuma satu saudara. Karena Allah itu satu-satunya otoritas. Di atas langit, bumi, laut dan isinya. Dan semua otoritas di bumi tunduk. Otoritas di langit, di bumi, di bawah bumi. Tunduk kepada otoritas satu-satu yang benar adalah Allah. Si setan punya taktik dan tujuan cuma satu. Bikin kita berontak kepada Allah. Minggu depan saya sambung lagi. Kenapa kok Saul ditolak sama Allah? Dan Samuel berkata gini, bukankah mentaati lebih penting daripada berkorban? Kalau kamu gak mentaati Tuhan, mentaati hukum, mentaati otoritas. Terus kamu kasih korban terus sama Tuhan. Ya persembahan ini, persembahan itu, donasi ini, donasi itu. Kamu tahu bahwa persembahan itu seperti bertenung, seperti dosa sihir. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan lebih penting daripada korban. Nah, itu minggu depannya saya ajarin ya. Setan gak pusing Anda dengerin khotbah saya loh. Ya, tapi setan akan nervous pada waktu yang dikhotbahin adalah mengenai tunduk pada otoritas. Kalau saya bikin Anda ngerti, terus Anda tahu Lucifer itu kan berontak sama otoritas. Dia pakai cara apapun seperti orang tua, guru, pendeta, gembala senior, bikin Anda tersandung. Kalau sampai Anda tersandung, Anda tuh udah berontak sama Allah. Kalau Anda udah berontak sama Allah, tujuannya iblis tercapai. Dia mau semua orang berontak sama Allah seperti dia, supaya bisa masuk ke neraka semua. Kan iblis sudah tahu nasibnya kemana, kan udah tertulis. Dan dia hafal kitab di kitab Wahyu kan. Iblis mau anak-anak Allah yang ditebus dengan darah Yesus ke neraka sama dia. Dengan cara apa? Berontak sama otoritas. Kalau Anda berontak sama Allah, siapa yang mau bela Anda? Ingat Imam Eli, dia ngomong sama anak-anaknya, Hofni Pinehas, loh kamu kok melawan Allah?
Nah, kalau kamu melawan Allah, siapa yang bisa bela kamu? Kalau melawan papa, Allah bisa bela kamu kalau kamu merendahkan diri mengaku dosa. Tapi kalau udah melawan Allah, papa udah gak tahu deh gimana. Kamu mati binasa loh. Itu yang bikin Samuel menyampaikan pesan Allah kepada Raja Saul. Allah sudah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Padahal Yesus datang dalam kehidupan kita lahir baru. Supaya kita kembali selaras dengan kerajaan surga. Dan kita memerintah dan take dominion, berkuasa dan memerintah bersama Allah di bumi seperti di surga. Maka datanglah kerajaannya. Jadilah kehendaknya. Itu doa profetik yang sedang digenapi loh. Itu gak terjadi dari atas, itu terjadi dari kita. Dengan kita tunduk kepada otoritas Allah lagi. Hati-hati loh, kita jangan tertipu dengan event-event, program-program. Saya juga sedang melakukan charity concert. Ini untuk membawa transformasi total ke Kabupaten Manggarai di Flores di NTT. Nah, banyak orang akan berkorban, banyak sponsor akan datang. Banyak jemaat berkorban, beli tiketnya segala macam. Tapi saya kasih tahu, Anda boleh beli tiket, boleh sponsor. Ingat, dari Senin ke Senin, hormati firman. Hormati Tuhan. Kalau enggak, kamu melakukan dosa tenung. Sebab mentaati lebih penting daripada korban. Makanya Yesus ngomong apa di Matius 7? Ayat 22 sampai 23. Buat apa kamu berseru aku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu enggak melakukan kehendakku, kau pembuat kejahatan. Orang-orang berkata, hah? Aku udah membuat demi namamu loh. Musuh setan demi namamu loh. Doakan orang sakit sembuh demi namamu loh. Tapi Yesus berkata apa? Enyahlah kau pembuat kejahatan. Anda bisa melakukan pelayanan loh, khotbah, nubuat, bla bla bla. Tapi belum tentu Anda hidup tunduk kepada hukum Allah loh. Ini Anda mesti cek apakah pemimpin senior Anda hidup dalam ketaatan apa tidak. Kita jangan terbuai dengan urapan dan tanda-tanda ajaib dan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus untuk membangun bersama. Tapi bukan membangun reputasi pribadi. Untuk bawa orang ke Yesus. Dan kemudian diajarin, dimuridkan supaya tunduk kepada Yesus sebagai otoritas tertinggi. Amin. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Saya undang Anda semua untuk bergabung bersama kami di Twitter dan di Facebook. Akun Indri Gotama. Anda bisa melihat bagaimana kami mengajarkan jemaat kami untuk tunduk pada otoritas. Dari detail, dari hidup mengampuni. Dari hidup takut akan Allah, dengan berjalan dengan hikmat pengertian sampai memberi pada orang miskin, orang lemah, orang yatim, orang janda-janda susah. Kami lakukan semua. Tetapi itu tidak menjadi event, itu mesti kontinum, berkesinambungan. Sambil mempraktekkan firman. Karena kita nolong orang miskin, satu kali kita kasih 1 miliar. Makanan, baju, pengobatan, free. Terus udah gitu mereka hidupnya seenak-enaknya aja. Mabok lagi, terus Anda kirim lagi. There's no point dong. Itu Anda kasih sacrifice namanya. Tapi kalau Anda modelin bagaimana hidup mentaati Tuhan dan tinggal di sana. Seperti jemaat saya di Dusun Koko di NTT. Anda akan lihat urapan Allah, otoritas Tuhan ada di hidup Anda. Amin. Kita sambung lagi. Kita sudah sampai penghujung acara ini. Dan kita berjumpa lagi dalam acara yang sama, Today's Breakthrough. Tuhan berkati.